one day one konten tugasnya seperti ini nanti. Nah, bisa difoto nanti ya, konsepnya yang dikerjakan nanti bisa difoto. Konten ini berlaku untuk tidak hanya di website yang one day one konten mulai sekarang, tapi konten ini berlaku juga konsepnya, karena ini konsep dasar untuk di media sosial, YouTube, TikTok, Facebook. Nah, perhatikan, antara website semua, masing-masing website itu harus dihubungkan dengan media sosial. Jangan adminnya pisah-pisah, Ustaz ya. Website terhubung dengan Facebook, IG, TikTok, YouTube, WA, nanti dihubungkan semuanya. Paham tuh? Nah, diisi kontennya bagaimana caranya? Begini caranya. Pertama, kembali ke rumus fasilitas UTDTL-nya. Di sini nanti ada kolom semua ini berlaku untuk konten atau membuat postingan di website maupun di 7 sosmed. Supaya kontennya muncul dan FYP di beranda sosmed teman kita, konsepnya begini. Ini judul atau kembali ke rumus title UTDTL lagi rumusnya. UTDTL. Sebentar ya, kita undang ya, sebentar ya. 5 menit. Ini konten deskripsinya. Di TikTok ada deskripsi kan? Ada caption istilahnya ya. Dan di website kita utama juga ada ininya. Judul postingan atau judul konten diisi dengan 3 keyword yang enak dibaca. Ya, 3 keyword. Lalu tulisannya nggak usah ngarang sendiri karena kita bukan pengarang buku, maka tulisannya suruh mikir Gemini. Tolong buatkan tulisan yang tentang kegiatan santri, atau tolong buatkan tulisan tentang apotek atau apa dan sebagainya ya. Suruh Gemini mikir aja ya. Dan kita bukan penulis, kita bukan Habibur Rahman Asirasi dengan ayat-ayat cintanya, kita bukan J.K. Rowling dengan Harry Potternya toh. Oke, tulisannya suruh Gemini mikir. Lalu rujukannya kata kunci yang 3 ini, artinya di sini nanti juga masukkan kata kunci lagi sebagai kerangkanya. Satu kata kunci sisipkan di kerangka tulisan baris pertama, baris ketiga, dan baris ke 5, yang terakhir baris ke 10. Jadi selang-seling gitu. Oke, buat. Ini nanti jatuhnya jadi external link keluar. External link keluar. Dan 2 keyword ini nanti jatuhnya jadi internal link ke dalam. Paham tuh? Halo? Ya. Nanti cara ngelingkan kata kunci ini di sini ada tautan. Tautan. Ini keluar ini ke Wikipedia, ke wiki sementara dengan bulan ini. Yang ini ke dalam ke web kita sendiri, web utama, web sendiri atau web utama ke dalam. Kemudian foto-fotonya, supaya foto kita menghiasi di mesin pencarian Google Gambar, maka setiap foto itu di-rename dulu, diri nama dulu sebelum diupload di websitenya. Foto kan masih PHP, kita kan nggak suka juga di PHP, maka mesin juga nggak suka di PHP, maka harus kita rename dengan 7 kata kunci. Renama tahu ya, renama gambar semua, saya yakin tahu lah. 7 kata kunci, nih gambarnya, oke? Nah berikutnya setelah gambarnya di rename, baru di sini nanti ada tag. TAG. Tag ini diisi dengan 10 keyword. Oke. Setelah itu publish atau terbitkan. Kalau di konten media sosial harus dipasang hashtag atau di sini lokasi.
hashtagnya kata kunci, dan ininya lokasi. Terima kasih. Terima kasih untuk menyerap ilmu ini. Tolong sebarkan ilmu ini ke teman-teman yang lain, teman-teman yang IKPM yang lain. Terima kasih semuanya bagi pondok-pondok yang sudah datang, karena Pasar Ilmu sudah datang ya. Terima kasih. Untuk teman-teman, inilah IO gila, saya ngomong. Saya cuma ngeliat belakangnya untuk membantu, kita jalan bareng-bareng semuanya. Untuk IKPM, kedepannya thank you very much sudah pada datang. Kalau bisa ilmunya ditebar, semuanya ditebar. Ya, terima kasih. Kata kuncinya cari lewat Gemini yang pertama, betul? Yang kedua lewat yang namanya Google Trend. Google apa? Trends. Google Trend adalah kita akan bahas tentang Google Trend ini. Google Trend ini adalah platform resminya miliknya Google yang dia akan memberikan data-data di mana saja orang nyari percetakan dan pesantren itu ketahuan semua datanya di situ. Orang-orang manusianya ketahuan semua. Nanti akan kita bahas ini setelah break sholat duhur. Setuju? Setuju. Nanti kita masuk lagi setelah sholat duhur. Gontor.ac.id. Websitenya sekelas Wikipedia nggak bisa ngalahin Gontor. Pertanyaan saya, Wikipedia ini top nggak? Yang pernah buka Wikipedia siapa? Katakan. Wikipedia ini website anak emasnya Google ya. Tidak bisa menggeser website Gontor yang anak emasnya Pak Rinov Waludiano. Mantap apa mantap ya? Mantap. Ini membuktikan sampai detik ini kuat di kekuatan. Kenapa kok kuat di kekuatan? Karena di situ ada SEO-nya. Masih ingat pelajaran SEO tadi? Apa kepanjangannya SEO? Search Engine Optimization. Bahasa Indonesianya apa? Mengoptimalkan Mesin semua pencarian. mesin pencarian supaya familiar atau percaya dengan perusahaan kita atau dengan lembaga pendidikan kita. Itu secara organik. Berarti organik itu kuat Pak menurut mesin atau robot itu sendiri? Yes. Robot tetap robot, dia bukan malaikat ya. Dan dia tetap penganut paham organik. Ini buktinya. Dan dia mengikuti cara kerja otak manusia. Kita mau sebenarnya segala sesuatu itu milih yang instan apa milih yang organik? Organik dong. Contoh gini, kita sebenarnya .ac.id. Saya ngasih namanya juga asal waktu itu. Rinov, si Taufik Afandi. Nama websitenya bagusnya, baiknya apa Pak Rinov? Ada kata kunci target, ada kata kunci yang tidak boleh lebih dari 5 kata dalam satu kata kunci, ada kata kunci sinonim. Saya ulangi lagi. Pak Rinov, materinya yang 2 hari ini apa ada nanti ulas atau PowerPoint-nya? Ada, nanti saya kasihkan. Yang mau materi saya 2 hari ini siapa angkat tangan? Nanti ngirimnya satu persatu. Nanti lewat pesan Pak Levi aja. Saya kirim ke beliau materinya atau lewat pesan Endang nanti. Atau dibuat grup nanti. Di grup itu nanti konsultasikan apapun tentang dunia maya sama saya. Kan saya kiainya dunia maya saat ini. Kalau kiainya dunia nyata ya beliau berdua itu. Ya, buat grup. Nanti di situ saya dampingi sampai ada hasilnya. Gratis Pak, gratis. Selama saya masih hidup akan saya dampingi Anda sampai pendaftaran santrinya meluber nanti. Amin. Amin. Yang penting tetap semangat aja, sungguh-sungguh. Kreator ya sudah dolar banget saya ya, dari dulu. Saya nginep di hotel bintang mana, atau saya ngevlog. Tapi saya bukan di situ. Saya ingin meneruskan perjuangan orang tua saya yang menjadi seorang pengusaha apa? Ya rempah-rempah, pedagang. Apa alasan Pak Nino kok jadi pedagang? Simpel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pedagang bukan? Pedagang. Para wali songo pedagang. Almarhum Kiai Sukri Zarkasi pedagang bukan? Pedagang. Itu yang memotivasi saya sehingga saya tidak mau jadi buruhnya internet tadi. Berat jadi YouTuber itu, jadi konten creator. Beratnya apa? Prosesnya lama. Betul apa betul? Betul. Waktu, harus kreatif,
harus alatnya dan lain sebagainya, nyari kontennya, dan itu pun harus dimonetisasi dulu. Minimal berapa itu? 500 subscriber ya? 2000 kalau YouTube. Sekarang 2000. Dulu 2000. Sekarang kayaknya kami 500 bisa. kalau nggak 500 1000 ya. Kalau sudah punya penonton atau pelanggan 500 atau 1000 baru kita bisa dimonetisasi. Itu nggak langsung $10, $50, nggak begitu. $1, kelamaan. Sedangkan dalam filosofi hidup kita adalah kita diajarkan harus selalu produktif cepat atau cepat produktif. Betul nggak? Berpikirnya itu begini, besok saya makan apa? Yes, tuh filosofi hidup itu begitu. Oke, besok saya makan apa? Maka harus produktif. Nah kalau nunggu 1000 subscriber, 2000 kelamaan nggak? Itu pun baru $1, $2, $3 kelamaan. Berarti nggak boleh Pak jadi YouTuber atau TikTok atau boleh, asalkan harus jualan dulu. Saya sarankan jualan dulu, ada penghasilan, katakan profit per bulannya 5 juta aja atau 6 juta aja, dan murid-murid saya mengerjakan ilmu yang saya ajarkan ini selama 2 hari yang mengajarkan ke antum ini, rata-rata maksimal profit per bulan itu 10 juta profit loh ya, bukan omset ya. Hari ini kita punya pemasukan per bulan jangan 10 juta dulu ya. Dalam satu bulan ini konveksi kita profit atau penghasilan per bulannya 5 juta aja. Lumayan kayak gitu. Lumayan apa lumayan banget bro? Apalagi bulan-bulan berikutnya tambah lagi dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan produktif ya. Berpikir yang produktif. Jadi internet itu kita gunakan. Kalau jadi konten kreator itu, mohon maaf, lama mendapatkan hampir lama mendapatkan cuannya, ya, mendapatkan dolarnya. Butuh proses agak lama. Paling top umur kita 40 tahun masih kreatif kita. Nanti kalau sudah 40 tahun ke atas, apalagi 50-60 tahun, mau ngonten itu berat ya, berat. Akhirnya nggak setor kita kontennya, akhirnya nggak cuan, nggak dapat dolar. Tapi kalau sambil pelan-pelan sambil ngonten, sambil jualan dulu, lumayan gitu ya. Ya kayak pabrik rambu itu loh, yang saya kasih contoh tadi. Beli mobil baru lagi, beli rumah baru, dapat istri baru lagi, terus enak gitu loh. Jadi benar-benar hidupnya sakinah mawaddah, berkah dunia dan berkah akhirat. Nih sesuai dengan jalannya gitu. Oke. Kunci dari semua kunci adalah keyword. Saya ulangi lagi, kunci dari semua kunci apa? Keywordnya dulu ditentukan. Nah untuk mencari kata kunci itu sudah disiapkan alatnya. Namanya 1, Gemini. Betul. Caranya gini, misalnya Google, tolong risetkan. Ini saya bantu dulu, konveksi dulu ya, sebagai contoh ya. Yang pesantren bisa dijadikan contoh kayak Gontor yang sudah saya ajari. Gini, sebelum masuk, kenapa kok saya kasih nama Gontor? Brandingnya. Kan sudah branding. Kenapa nggak saya kasih kata darussalam.ac.id? Kenapa kok saya kasih kata gontor.ac.id? Kamu, tentu, ya. Kenapa kok Gontor bukan Darussalam? Karena orang terkenalnya Gontor. Betul. Mumtaz ini, mantap. Tepuk tangan. Atau cukup ada audiennya kalau bagi konten kreator itu. Betul. Audiennya ada nggak? Nah, harus tentukan dulu. Saya mau jadi apa di dunia maya? Kalau mau konten tentang apa? Coba kita perhatikan si ini pesulap merah YouTube Haji Ahmad Dahlan, gurunya Hasyim Asy'ari, gurunya betul.
top itu host of yang berhasil menyaingi waktu itu VOC, VOC-nya Belanda, Sarekat Dagang Islam. Pikirannya, cara berpikirnya gimana hostnya Pro-Aminoto itu produktif terus ya. Bagaimana apa yang di Indonesia ini yang bisa dijual itu apa, yang minim modal itu yang gratis ya. Jualan apa? Jualan singkong, oke singkong dijual. Jualan apa? Kunyit, jualan apa? Temulawak. Gak perlu gengsi gitu loh ya. Gengsi itu sangat menghancurkan. Setuju nggak? Setuju. Apapun yang bisa dijual selama itu benar dan minim dan gratis dijual. Kupas tuntas rahasia jualan di internet laris manis banjir orderan dari internet. Ya tak? Ya ini real. Kalau sudah mengerjakan selama 2 hari ini Anda tidak laris atau tidak laku misalkan, jangan sapa saya, jangan anggap saya, kalau perlu ditelepon saya tendang Facebook saya. Kalau misalkan nggak ada hasilnya. Ya. Oke, sudah. Pertanyaannya, akhirnya lebih laris mana? Perusahaan yang bayar lewat iklan Google ini yang hanya cuma halaman 1 nomor 1 yang sementara saja, yang nantinya kalau sudah nggak bayar per bulannya dipindah ke halaman 10 atau halaman 30 yang instan, atau yang perusahaan menurut saya yang menguasai di halaman 1 ini? Jawabannya adalah yang menguasai. Maka ada istilah Google domination atau mendominasi mesin pencarian.